Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku pada kesempatan kali ini bersama saya Zaini Mutakin Akif. Kali ini kita masih belajar di kelas 4 tema 1 subtema 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Setelah kalian berdoa, jangan lupa untuk mempersiapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat materi yang perlu kalian tulis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Sebagaimana di awal tadi ada logo Pancasila. Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Di bawah tertulis Bhinneka Tunggal Ika yang artinya apa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua. Kita tahu Indonesia adalah negara yang sangat luas, yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, tari, pakaian adat, rumah adat, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan inilah yang harus kita hargai agar Indonesia tetap bersatu. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai keragaman suku bangsa. Apa itu suku bangsa, anak-anak? Ya, suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Kita hidup di Indonesia. Suku bangsa kita Indonesia. Ya, memiliki persamaan yang hampir sama. Tetapi di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Kalau kita sebagai orang Jawa berarti suku kita sebagai suku Jawa. Ada suku Sunda, suku Batak, dan lain sebagainya. Nah, di gambar ini adalah perempuan suku Bali yang memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Contoh suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Kemudian di Pulau Jawa dan Bali ada suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, dan suku Bali. Kemudian yang ketiga, Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Yang keempat, Sulawesi ada suku Bugis, Minahasa, Buol. Yang kelima, Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, Sumba, dan Dawan. Kemudian yang keenam, Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, Dani, Asmat. Tentunya bukan hanya ini, ada lebih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Ini hanya contoh, nanti bisa kalian cari tahu lagi. Ya, bisa kalian lihat di buku, di internet, suku-suku yang ada di Indonesia. Ya, karena Indonesia terdiri dari banyak sekali suku. Kemudian berikutnya adalah keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Sebagai contohnya, bahasa Batak ya, digunakan oleh masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Bahasa Sunda digunakan oleh masyarakat khususnya Jawa Barat. Kemudian bahasa Betawi ya digunakan oleh masyarakat Jakarta.
Bahasa Jawa digunakan oleh mayoritas warga yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, tentunya ada banyak lagi ya bahasa yang ada di Indonesia. Ya mungkin orang tua kalian ada yang berasal dari Maluku, tentunya memiliki bahasa yang berbeda. Ada mungkin dari Manado, mempunyai bahasa yang berbeda juga dengan bahasa lainnya. Tetapi di balik semua itu ada satu ya bahasa pemersatu, yaitu bahasa apa? Ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu. Jadi antara orang Batak ketika ngomong dengan orang Sunda ya bisa mengerti karena adanya bahasa Indonesia ya sebagai bahasa ibu, sebagai bahasa pemersatu. Kemudian keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Ya, contohnya ini rumah tongkonan. Ya, rumah tongkonan memiliki ciri khas ya atapnya dan bawahnya itu kosong. Ya, ini berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian rumah joglo dari Jawa Tengah. Ciri khasnya bisa kalian lihat pada atapnya yang berbentuk joglo. Rumah gadang dari Sumatera Barat. Ya, bisa kalian lihat ya gambarnya ini rumah gadang. Jadi rumah gadang dengan tadi yang pertama itu berbeda ya. Nah, ini rumah honai dari Papua. Nah, tentunya banyak lagi contoh-contoh ya rumah adat yang ada di Indonesia seperti di Aceh mempunyai rumah adat sendiri, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya, nanti Ustadz berikan tugas di akhir video pembelajaran. Kemudian berikutnya keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Ya, jadi ada musik, ya kemudian biasanya ada penari. Ya, tetapi ada juga tarian yang tidak menggunakan alat musik. Ya, sebagai contohnya ini tari kecak. Ya, Bali ini hanya mengandalkan suara decakan dari penari yang lain atau yang duduk. Ya, ini tari kecak dari Bali. Kemudian ada tari perang dari Papua. Tari jaipong dari Jawa Barat. Tari saman dari Aceh. Ini bisa kalian lihat videonya, ini tari saman
singkat mengenai tarian saman ya. Untuk lebih lengkapnya lagi bisa kalian lihat, bisa kalian cari di YouTube ya ataupun dimanapun ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat ya, Sundo Kanduang. Ini berasal dari Sumatera Barat ya. Untuk berikutnya ada beskap, ini Jawa Tengah. Payas, Bali ya, ini ada gambarnya ya. Bundo Kanduang itu yang sebelah kanan kalian ya, yang fotonya sendirian. Kemudian payas ya, dari Bali ya. Kalau beskap ya dari Jawa Tengah, orang tua kalian biasanya sering gunakan ya kalau ada acara-acara tertentu, mau kondangan atau acara adat ya. Kemudian berikutnya ada keragaman senjata tradisional. Setiap daerah, setiap provinsi di Indonesia memiliki senjata masing-masing. Tentunya memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki ciri khas yang berbeda setiap daerah. Yang pertama ini ada senjata tradisional rencong dari Aceh ya, bisa kalian lihat gambarnya. Kemudian keris dari Jawa. Kemudian ada tombak trisula dari Sumatera Selatan ya. Kalau kalian sering melihat film Gajah Mada atau film-film peperangan, pasti senjata-senjata ini ada ya. Kalau keris biasanya orang mau nikah ya, terutama orang Jawa ya, pasti di belakangnya menggunakan keris ya. Kemudian yang berikutnya, keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Ada yang dipukul, ada yang ditiup, ya, ada yang dipetik dan lain sebagainya. Nah, ada tambo dari Aceh, ya, ada angklung dari Jawa Barat, ada tifa dari Papua. Nah, kalian bisa cari lebih banyak lagi, ya, mengenai alat musik tradisional. Nah, sampai sini dulu materinya. Nah, berikutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tidak banyak tugasnya ya. Yang pertama, tuliskan 5 macam suku yang ada di Indonesia. Kalian tulis ya, 5 suku apa saja. Kemudian yang kedua, tuliskan 5 rumah adat dan asalnya. Ya, rumah adat apa, asalnya dari mana. Kemudian yang ketiga, kerjakan buku BSE halaman 11 dan 12. Tugas kalian tulis menggunakan ballpoint di buku tulis. Jangan lupa tugasnya dikirim hari ini juga. Ya, boleh nanti malam. Ya, yang penting tidak berganti hari. Terima kasih, sampai sini dulu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah Ustadz sampaikan di materi pembelajaran pada kali ini. Semangat terus anak-anakku, meskipun kita belum bisa bertatap muka. Kalian harus tetap semangat dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.